فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada adab yang ke-45. Apa itu zikri? Tentang zakat ilmu. Tayyib, yang dimaksud dengan zakat ilmu tersebut akhwanifillah yaitu dengan menyebarkan ilmu, mendakwahkannya. Tayyib, untuk perkara yang ke-44 ditekankan pada sisi beramal dengan ilmu. Kemudian yang ke-45 hendaknya seorang muslim, seorang talibul ilmi secara lebih khusus lagi agar betul-betul dia menunaikan zakatnya ilmu. Taib, perhatikan syarah. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadhihi zakatul ilmi takunu bi umur. Ya, zakatnya ilmu ini bisa terwujud dengan beberapa perkara. Al-amrul awal nashrul ilmi. Perkara yang pertama yaitu dengan menyebarkan ilmu. Nashrul ilmi hadhihi min zakatih. Ya, menyebarkan ilmu ini termasuk dari zakatnya ilmu. Baik, sebagaimana harta ada zakatnya, demikian pula ilmu. Dan zakatnya ilmu di antara bentuknya adalah dengan menyebarkannya. Kama yatasaddaqul insanu bi syai'in min malih fa hadzal 'alimu yatasaddaqu bi syai'in min ilmih. Sebagaimana seseorang bersedekah dengan sebagian dari hartanya, maka demikian pula seorang alim ini dia bersedekah dengan ilmunya. Baik. Dan ini penting untuk disadari oleh setiap penuntut ilmu, sehingga dia berupaya dan memiliki semangat kuat dalam berupaya mengajarkan ilmu yang telah Allah bukakan untuknya. Kenapa? Karena sadaqatul ilmi abqa wa abqa dawaman wa aqallu kulfatan wa mu'nah abqa dawaman. Dan bedanya antara sedekah dengan harta dan sedekah dengan ilmu, kata Syekh Ibnu Utsaimin, sedekah dengan ilmu itu lebih abadi, yaitu lebih lama. Harta akan habis, sedangkan ilmu akan berkelanjutan, berantai. Wa aqallu kulfatan wa mu'nah, dan lebih sedikit beban dan tanggungannya. Kenapa? Karena seorang mengeluarkan ilmunya itu tidak ada yang berkurang darinya. Seorang mengajarkan ilmu tidak akan berkurang apa yang dia miliki. Beda dengan harta. Abqa dawaman li'annahu rubba kalimatin min 'alimin tasma'u yantafi'u biha ajyalun minan nas. Wa ma zilna al-an nantafi'u bi ahadits Abi Hurairah. Baik. Dikarenakan terkadang satu kalimat dari seorang alim yang engkau dengar, satu kalimat, tapi yantafi'u biha
ajyalun minan nas, mengambil kemanfaatan dengan kalimat tersebut generasi dari manusia. Generasi yang banyak, bukan hanya sekedar jail. Jail satu generasi, tapi ajyal, ya bergenerasi-generasi. Baik. Dan senantiasa saat ini kita mengambil kemanfaatan dari hadis-hadis Abi Hurairah. Betapa banyak pahala yang akan sampai kepada Abi Hurairah, akhwani fillah. Kita mengambil kemanfaatan dari hadis Abi Hurairah. Walam nantafi' bidirhami wahidin minal khulafa alladzina kanu fi ahdih. Dan kita tidak mengambil kemanfaatan dengan satu dirham pun dari para khalifah yang dulu ada pada masa beliau. Ya kan? Khalifah, raja-raja silih berganti, akhwan. Apakah kita mengambil manfaat dari dirham dan harta mereka? Tidak. Tapi dari ilmu ulama yang ada di masa itu sampai kepada kita. Fakadzalika al-ulama nantafi'u bi kutubihim wa ulumihim fa hadhihi zakah wa ayyu zakatin wa hadhihi zakatu la tanqusul ilmu la tunqisul ilma bal tuziduh. Dan demikian pula para ulama, kita senantiasa mengambil kemanfaatan dari kitab-kitab mereka dan ilmu mereka, dan inilah zakat. Dan betapa agungnya zakat ini. Ini zakat yang tidak akan mengurangi ilmu, bahkan menambahkannya, memberikan tambahan ilmu. Taib. Yazidu bi kasratil infaqi minhu wa yanqusu in bihi kaffan. Yazidu bi kasratil infaqi minhu, ilmu itu akan bertambah dengan banyaknya infak dari apa yang dimiliki. Wa yanqusu imbihi kaffan syaddatta, dan akan berkurang jika tangan engkau tahan untuk tayyib. Untuk engkau mengajarkan ilmu, engkau tidak mau, maka akan berkurang, akan melemah ilmu yang engkau miliki. Atau di sini dibandingkan, karena butuh melihat bait sebelumnya bagaimana dan apa qafiyah dari bait ini. Tapi ini potongan bait dari Ta'iyah Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullah ta'ala. Nah, yazidu bi kathratil infaqi minhu, ilmu itu akan bertambah dengan banyaknya infak, banyaknya upaya engkau mengajarkan kepada manusia. Wa yanqusu in bihi kaffan syaddatta, dengan Ta'iyah. Nah, dan ilmu itu akan berkurang jika engkau apa? Engkau berusaha rapat menahan tanganku, engkau menahan rapat untuk menahan apa? Menahan dari menyampaikan ilmu. Dan itu jelas kan, seorang yang enggan untuk menyampaikan ilmunya, lambat laun ilmu akan melemah pada dirinya. Dan sebaliknya, dengan semakin bersemangat dia mengajarkan kepada manusia, akan semakin bertambah ilmu yang Allah berikan kepadanya.
Qala taziduhu wa tunammi, menambah ilmu dan menumbuhkannya. Hadhihi min zakatil ilmi, dan ini termasuk dari zakatnya ilmu. Yang pertama apa tadi? Zakatul ilmi nasyruh. Zakat ilmu bentuknya yang pertama dengan mengajarkannya, menyebarkannya. Aidan juga yang kedua di sini ditandai, yang kedua al-amalu bih. Juga termasuk dari zakatnya ilmu al-amalu bih, beramal dengan ilmu tersebut. Kenapa? Li'anna al-ilma bih, li'anna al-amala bihi da'watun ilaihi bila syak. Karena beramal dengan ilmu merupakan bentuk dakwah kepada ilmu tanpa syak. Dari sisi ini kenapa masuk kategori zakat ilmu juga? Karena ketika mengamalkannya ini akan menjadi bentuk dakwah kita. Wa katsirun minan nas yata'assawna bil alim bi akhlaqihi wa a'malihi. Banyak dari manusia mereka meneladani seorang alim dari sisi akhlak dan amalannya. Aksar mimma yata'assawna bi aqwalihi, lebih banyak daripada mereka meneladani perkataan-perkataannya. Baik, karena terkadang dengan perbuatan itu lebih cepat untuk diikuti daripada dengan perkataan. Dan ini sangat terasa pada anak-anak. Anak-anak mereka lebih cepat akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya dibandingkan dengan sekedar ucapan-ucapan yang mereka keluarkan. Maka ini harus diperhatikan oleh para orang tua, baik aba maupun ummahat. Pendidikan dengan keteladanan itu penting. Menginginkan anaknya semangat untuk belajar, maka kita juga harus contohkan kita semangat belajar. Menginginkan anaknya semangat menghafal Al-Quran, kita juga mencontohkan mereka. Kita juga berusaha menghafal Al-Quran, walaupun mungkin kita akan terkalahkan oleh mereka, oleh anak-anak kita, karena hafalan-hafalan mereka masih bagus. Kita sudah tua, tapi mereka akan melihat semangat orang tua. Oh, abiku juga menghafal, umiku juga menghafal. Mereka juga menghadiri majelis ilmu dan seterusnya. Wa hadza la syakka zakatun, zakat. Ini tidak syak merupakan bentuk zakat. Wa ayyu zakah? Li'anna an-nas yashrabuna minha wa yariduna ilaiha fayantafi'un. Naam. Baik, ini zakat, dan betapa agungnya zakat ini, karena manusia ibaratnya apa? Meminum, mereguk darinya. Nah, dan mengambil kemanfaatan darinya. Dengan apa? Dengan melihat amalan seorang yang berilmu. Kemudian dicontoh. Wa minha aidan ma qalahul muallif. Zakat yang ketiga yang dikatakan oleh muallif rahimahullah, an yakuna sadda'an bil haqq. Untuk seseorang itu sadda' bil haqq, yaitu tegas, kuat dalam menyuarakan kebenaran, memperjuangkan al-haq. Wa hadza min jumlatin nashri, lakinna an-nashra qad yakunu fi hali salamah wa fi hali al-amni 'ala an-nafsi wa qad yakunu fi hali al-khatari. Fa yakunu sadda'an bil haqq. Jadi ini masuk dalam kategori menyebarkan ilmu. Cuman menyebarkan ilmu kan terkadang dalam kondisi selamat, aman, tentram, jiwanya tidak terancam. Tapi terkadang dalam kondisi bahaya. Nah, ketika dalam kondisi yang berbahaya dituntut untuk bersuara kebenaran, maka suarakan kebenaran. Ini masuk dalam zakat ilmu. Wa minha ay min zakatil ilmi wa huwa rabi'atun. Baik. Dan di antara zakat ilmu, dan itu yang keempat saya sanggah. Ya, betul, urutannya yang keempat, ya kan? Pertama dengan menyebarkan ilmu, yang kedua dengan mengamalkan ilmu, yang ketiga dengan menyuarakan kebenaran. Kemudian yang keempat, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar.
memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Melarang dari yang mungkar ini termasuk dari zakat ilmu. La syakka annahu min zakatil ilmi li'anna al-amira bil ma'ruf wan nahiya 'anil munkar 'arifun bil ma'ruf wa 'arifun bil munkar. Thumma qa'imun bima yajibu 'alaihi nahwa hadhihi al-ma'rifati wa huwa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan ini jelas merupakan zakat ilmu, tidak ada keraguan padanya. Kenapa? Karena orang yang memerintahkan pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar itu dia seorang yang memang mengilmui yang ma'ruf dan mengilmui yang mungkar, kemudian dia menegakkan perkara yang wajib terkait dengannya. Dia sudah mengilmui yang ma'ruf, maka dia perintahkan manusia, suruh manusia untuk melakukannya. Dia mengilmui yang mungkar, kewajibannya adalah memperingatkan manusia dari yang mungkar. Qala yaqulu rahimahullah wa 'afa anhu amma zakatul ilmi addi zakatul ilmi sadian bil haqq ammaran bil ma'ruf nahaan 'anil munkar muwazinan bainal masalihi wal madar. Di sini faedah terkait amar ma'ruf nahi munkar ingin beliau sampaikan, yaitu wala syakka annal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar awwalu man yutalabu bihi hum ahlul ilmi. Lianna Allah Ta'ala hammalahumul ilma wal ilmu la budda min zakatin. Jadi tidak syak bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar ini yang pertama kali dituntut untuk menegakkan siapa? Ahlul ilmi, orang yang punya ilmu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah pikulkan kepada mereka ilmu. Dan ilmu harus ditunaikan zakatnya. Jadi itu nikmat yang agung, ada zakatnya. Wal ma'ruf, terus apa yang dimaksud dengan al ma'ruf? Al ma'ruf kullu ma amara Allahu bihi wa rasuluh. Wal munkar kullu ma nahallahu anhu wa rasuluh. Perkara yang ma'ruf adalah semua hal yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan. Itu perkara apa? Mujahid, ma'ruf. Sedangkan yang mungkar adalah semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Namanya apa, Sakib? Mungkar itu apa? Semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan kemungkaran bertingkat-tingkat. Ada kemungkaran yang sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam seperti kufur dan kesyirikan. Ada yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Muwazinan bainal masalihi wal mandar. Nah, ini yang menjadi koridor dalam amar ma'ruf nahi munkar yang jangan dilampaui, menjadi batasan dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Harus menimbang-nimbang antara maslahah dan madharah. Ai masalihal amri wa madharah, li'annahu qad yakunu minal hikmah alla ta'mura wa qad yakunu minal hikmah alla tanha hasba ma taqtadihi al-maslahah fal insanu yanzuru ila al-masalihi wal madar. Nah, jadi dalam beramar ma'ruf nahi munkar harus menimbang-nimbang masalah dan madharah. Karena terkadang termasuk dari kebijaksanaan dan hikmah untuk engkau tidak memerintah. Dan terkadang juga bentuk dari hikmah engkau tidak melarang, sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan maslahah, sehingga hendaknya seseorang harus memperhatikan sisi maslahah dan madarat. Dan ini butuh ilmu, ya kawan. Semakin kuat ilmu seseorang akan semakin kuat dalam memperhatikan masalah dan madarat. Maka terkadang kita perhatikan para ulama, nah, mereka ketika mengingkari suatu hal berbeda dengan orang-orang yang baru belajar. Baik. Bahkan sebagian orang-orang memprotes kenapa ulama fulan dan alan tidak menetapkan hukum ini dan itu. Baik, ini kenapa? Karena di sini. Nah, mereka menimbang-nimbang antara masalah dan madarat.
Syekhul Islam rahimahullahu taala mencontohkan ikhwan. Dan ketika mendapati pasukan Tartar, mereka minum-minum khamar. Minum-minum khamar. Syekhul Islam santai saja, enggak diingkari. Sampai ditegur, kenapa kok enggak diingkari? Nah, mereka kalau diingkari minum khamar, keadaan mereka minum khamar mabuk masih mending. Mabuk tidak bikin rusuh. Tapi kalau mereka tidak keadaan mabuk, mereka bikin rusuh, membunuh, memperkosa, ini dan itu, kerusakannya banyak. Sudah biarin saja mereka kayak gitu. Ini apa? Menimbang masalah dan madarat. Dan ini alim akhwan dibutuhkan dalam hal ini. Pandangan mereka lebih jeli tentang kemaslahatan, lebih besar mana, lebih utama mana untuk dikedepankan, dan lebih jeli tentang apa? Kemandaratan mana yang lebih besar sehingga butuh untuk betul-betul ditinggalkan, dan mana kemandaratan yang di bawahnya yang terkadang mungkin seorang memilih ketika memang harus memilih antara dua kemandaratan yang ada. Makanya ada kaidah irtikabu akhaffid dararain, untuk melakukan kemandaratan atau memilih kemandaratan yang lebih ringan. Sama-sama madarat tapi pilih yang lebih ringan yang mana. Ini ketika harus berbenturan dengan suatu madarat. Nah, di sini para ulama memiliki peran yang sangat penting, dan tugas kita para thalabatul ilm untuk bertanya, merujuk kepada bimbingan-bimbingan dan nasihat-nasihat mereka dalam masalah tersebut. Wa qawluhu nashiran lil ilmi wa hubban naf'i, menyebarkan ilmu dan mencintai kemanfaatan, memberikan manfaat pada manusia, yakni tansyurul ilma bi kulli wasilatin lin nashri. Maksudnya apa? Engkau berupaya menyebarkan ilmu dengan semua sarana penyebaran ilmu. Min qaulin bil lisan wa kitabatin bil banan, dengan perkataan lisan dan menulis nabi kertas-kertas di kitab-kitab. Wa fi kulli tariqin wa fi asrina hadza sahhalallahu subhanahu wa ta'ala at-turuqa li nashril ilmi. Dan pada semua jalan, semua metode, yang jelas metode tersebut halal. Dan pada masa kita ini Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan sarana-sarana untuk penyebaran ilmu. Fa'alaika an tantahiza hadhil fursah. Naam, fa'alaika an tantahiza hadhil fursah. Maka wajib atasmu wahai penuntut ilmu untuk betul-betul memanfaatkan kesempatan ini. Peluang yang ada masuki. Taib, minimalnya akhwan kita sebarkan ilmu yang disampaikan ulama kita, yang disampaikan oleh guru-guru, kita sebarkan. Ada orang bertanya, kita tidak bisa menjawab sendiri, kita sebarkan kajian yang disampaikan tentang masalah itu, atau tanya jawab yang disampaikan dalam masalah tersebut. Itu kita juga ikut andil dalam penyebaran ilmu. Kenapa? Karena manusia lebih percaya, lebih mantap hatinya ketika mendengar jawaban dari seorang yang dikenal memiliki ilmu dibandingkan jawaban kita. Maka ini juga penting bagi kita para thalabatul ilm untuk menisbahkan jawaban fatwa, apalagi pada perkara-perkara yang sulit. Nah, untuk apa? Mengutip fatwa dari ulama-ulama sebelumnya. Nah, kita sebarkan atasmu untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang ini, min ajli an tansyural ilma alladhi a'taka Allahu iyyah, demi menyebarkan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Fa inna Allah ta'ala akhadha 'ala ahli al-ilmi al-mithaqa an yubayyinuhu lin-nas. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dari ahlul ilmi untuk mereka menjelaskan kepada manusia, wala yaktumuna, dan jangan mereka menyembunyikannya. Di mana ayat ini? Indaka Hudzaifah.
Taib wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunah. Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dari orang-orang yang diberi Alkitab. Konteksnya yaitu Taurat dan Injil di sini. Tapi juga mencakup semua orang yang telah diberi ilmu untuk mereka menjelaskan kepada manusia ilmu yang Allah berikan dan tidak menyembunyikannya. Tsumma saqal muallifu hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna al-insan idza mata inqata'a 'amaluhu illa min thalath shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Wasyahidu min hadzal hadithi qauluhu aw 'ilmin yuntafa'u bih. Dan ini dari 3 perkara tersebut yang pahalanya terus mengalir, ini yang paling besarnya, ikhwan. Ini yang paling besarnya, ilmu yang bermanfaat. Maka antum berada di jalan yang utama, di jalan yang apabila seorang istiqamah di atasnya terbuka pintu kebaikan yang sangat besar. Cuman sedikit manusia yang bisa bertahan, sedikit manusia yang bisa ikhlas di atasnya. Naam, nasallallahu al-afiyata wa salamah. Kita banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah dari buruknya niat, dan minta perlindungan kepada Allah dari fitnah, jangan sampai terjauhkan dari ilmu dimanapun berada, jangan sampai terjauhkan dari ilmu, karena hal-hal yang menjauhkan dari ilmu sangat banyak. Kalau mungkin terkadang seorang dari dirinya semangat, ada gangguan dari teman, ada gangguan dari orang-orang, sehingga dia melemah dan menjauh, ini berarti terfitnah. Karena kita menuntut ilmu untuk diri kita. Jangan terpengaruh dengan teman, jangan terpengaruh dengan hal-hal luar. Kuatkan tekad, kuatkan niat, taib, dan ikhlaskan. Taib. Barakallahu fiikum. Kemudian dibawakan di sini qala ba'du ahli al-ilmi hadhihi thalath la tajtami'u illa lil 'alimil badhiril 'ilmi fabadluhu sadaqatun yuntafa'u biha wal mutalaqqi laha ibnun lil 'alim fi ta'allumihi 'alaihi. Baik. Kemudian sebagian ulama sebagaimana disebutkan dalam Tadhkiratus Sami', 3 perkara ini semuanya terkumpul pada seorang alim. Ya, 3 perkara ini tidaklah terkumpul kecuali pada seorang alim yang dia mengajarkan ilmunya. Pengajaran ilmu ini merupakan bentuk sedekah yang diambil kemanfaatan dengannya. Dan orang-orang yang mengambil ilmu darinya ibarat anak-anak bagi si alim ini. Nah, taib, di mana dia belajar kepada alim tersebut. Cuman pemaknaan ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin, hadza qusur. As-shawabu khilafu dzalik, al-murad bis sadaqatil jariyah sadaqatul mal. Taib, ini adalah makna yang taib terlalu sempit. Yang benar adalah yang berbeda dengan apa yang disebutkan dalam Tadhkiratus Sami' tersebut. Sebab yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah sedekah dengan harta, dan itu wakaf maksudnya, bukan sedekatul ilm. Wa amma sedekatul ilmi fadzakaraha ba'du biqaulihi aw ilmin yuntafa'u bih. Nah, adapun sedekah ilmu sudah disebutkan setelahnya, yaitu ilmu yang diambil kemanfaatan dengannya. Kemudian juga awaladin salih aidan la yuradu bil hadits fahamlul hadits ala anna al-murad fahamlul hadits ala anna al-murad bidzalika al-alim yu'allimu fayakunu sadaqatan wa yabqa ilmuhu ba'da mautihi fayantafi'u bih wa yakunu tullabuhu abna'un lahu fahadha la syak annahu taqsirun fi tafsiril hadits. Nah, taib, untuk waladin saleh, anak yang saleh dibawa kepada murid-murid seorang alim yang dulunya belajar kepada alim tersebut, maka ini tidak syak kurang dalam memaknai hadis tersebut.
Wa shawab anna al-hadits dalla ala thalathi ajnas. Jadi yang benar hadis ini menunjukkan 3 jenis. Mimma yantafi'u bihil insanu ba'da mautih. Dari hal-hal yang manusia mengambil kemanfaatan setelah kematiannya. Wa hiya shadaqah al-jariyah al-mustamirrah. Yaitu sedekah jariyah, itu sedekah yang terus-menerus. Nah, pahalanya mengalir, yaitu zakat. Lianna sadaqah imma jariyah wa imma muaqqatah, karena sedekah itu kemungkinannya jariyah mengalir terus atau muaqqatah hanya waktu-waktu tertentu. Ketika sudah habis ya habis pahalanya. Contoh, fa idza ataita faqiran yashtari ta'aman fa hadhihi sadaqatun lakinnaha muaqqatah. Jika engkau memberi seorang fakir untuk dia beri makan, ya, maka ini sedekah juga. Utama memberi makan orang, tapi apa? Sedekah yang muaqqatah, waktunya terbatas. Saat itu saja. Tapi wa idza hafadta bi'ran yantafi'u bihil muslimun bisyurbi fa hadhihi sadaqatun jariyah. Jika engkau menggali sumur, kemudian kaum muslimin mengambil kemanfaatan dengan meminum dari air tersebut terus-terusan mengalir. Nah, air di sumur tersebut ini sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Tapi ketika sumur ini kemudian dikubur, ya sudah berhenti. Nah, sudah berhenti. Nah, fahris ala hadhihi al-hilyah fahiya ra'su thamarati 'ilmik wa li syarafil 'ilmi fa innahu yazidu bi kathratil infaq wa yanqusu ma'al ishfaq wa afatuhul kitman. Tapi maka bersemangatlah engkau dengan perhiasan ini, yaitu berupaya betul-betul menunaikan zakatnya ilmu, karena ini adalah pokok dari buah ilmumu. Ra'su thamarati ilmik, yaitu pokok dari buah ilmumu adalah dengan engkau menyebarkan ilmu. Wali syarafil ilmi, dan merupakan kemuliaan bagi ilmu, yaitu bahwasanya ilmu itu yazidu bi kathratil infaq wa yanqusu ma'a kathratil ishfaq. Ilmu itu akan semakin bertambah dengan banyaknya infak. Banyaknya kita menyebarkan ilmu akan semakin bertambah. Dan sebaliknya akan berkurang dengan apa? Dengan ishfaq, yaitu iman. Ketika seorang iman mau mengajarkan ilmunya, iman atau iman yaitu sayang, ingin mengajarkan ilmunya, sayang ilmu gak diajar, biar aku saja yang paling tahu. Nanti kalau aku ajari manusia mereka jadi pintar, tidak bisa diapusi. Nah, ini akan menjadikan ilmunya hilang. Taib wa yanqusu ma'al ishfaq, ilmu akan berkurang bersamaan dengan kita kita sayang dalam menyampaikan ilmu, kita enggan untuk menyampaikan ilmu, maka akan berkurang, akan melemah. Wa afatuhul kitman, dan penyakitnya adalah menyembunyikan ilmu, yang ini merupakan dosa dari dosa-dosa besar. Baik, nasallallahu al-afiyata wa salamah. Untuk syarah kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.